teknis prosedurnya. Saya mau ke Bang Prosedur, Doli dulu. iya. Bang Doli, Golkar termasuk salah satu yang mendukung wacana Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Apa kemudian yang membuat Golkar setuju? Itu sudah menjadi keputusan Partai Golkar dari tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Iya. Apa kemudian yang membuat Golkar konsisten gitu, setuju mendorong itu? Ya tentu pertama dari sejarah antara Golkar dan Pak Soeharto kan punya ikatan historis yang cukup panjang ya secara institusional gitu. Nah tapi yang kedua adalah saya kira saya termasuk yang mengatakan Golkar setuju karena apa? Pertama ya kalau kita harus lihat dulu jasa-jasanya ya. Ya bahwa selama ini kan kalau tadi lihat ada syarat umum syarat khusus saya kira itu memenuhi syarat semua. Oke. Nah yang kedua memang mungkin ada yang mengatakan tidak setuju ya nggak ada masalah juga itu punya pandangan yang berbeda gitu ya. Mungkin satu sisi orang melihat dari segi atau perspektif yang negatifnya gitu. Tapi kami menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Soeharto itu jauh lebih bermanfaat buat bangsa ini ya. Dan itu bukan hanya beliau sebagai presiden, tetapi jauh sebelumnya beliau itu adalah TNI ya. Beberapa perang sejarah yang sangat fenomenal misalnya serangan 1 Maret, kemudian Trikora dan seterusnya. Itu tadi kan ada syarat kan, tidak menyerah pada musuh, perjuangan kemerdekaan dan seterusnya gitu. Nah itu yang saya kira memang menjadi catatan-catatan yang kita anggap layak untuk kemudian diajukan kembali. Nah kemudian yang berikutnya adalah ya ini kan kalau ada teman-teman atau sebagian masyarakat yang mengatakan mengungkapkan kembali ya soal hal-hal yang kemudian dianggap negatif itu, ya saya kira pertama tidak ada manusia yang sempurna. Ya pasti punya salah dan khilaf. Termasuk bapak-bapak kita yang selama ini juga mungkin sudah disematkan gelar pahlawan, ya pasti itu juga ada titik-titik lemah itu. Tapi semuanya akan kemudian disimpulkan jadi pahlawan karena memang jasanya dianggap lebih besar dibandingkan misalnya kesalahan dan khilafannya. Golkar konsisten sekali ya selama 15 tahun mendorong Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Di antara semua tokoh yang sudah berjasa di Republik ini, kenapa Golkar hanya fokus mengusulkan Pak Harto? Kita nggak mengusulkan, kan tadi mendukung Pak Harto. Iya, tadi di antara kan tokoh-tokoh lainnya nih. Tadi kalau di Pak Ray tanya itu ya, memang mekanismenya begitu. Kalau dulu gagal, ya itu harus diusulkan kembali. Makanya kenapa diproses sampai sekarang di Kemensos. Jadi nggak serta-merta misalnya 2010 diusulkan, disetujui, tinggal presiden menetapkan. 2015 harus memang diulang lagi karena harus ada yang mengusulkan. Nah sekarang kan ada yang mengusulkan. Nah saya kira yang kita juga harus tidak bisa, negara ini kan negara demokratis gitu ya. Kalau ada yang mengusulkan ya memang harus diproses. Ini kita bicara usulan teknis nih. Ada fakta-fakta baru. Nah kalau posisi Golkar saya kira saya masuk yang memberikan dukungan kalau misalnya Presiden Gus Dur ya. Dulu kita juga memberikan dukungan kepada Pak Soekarno, gitu ya. Ya karena kita menganggap orang-orang tua kita yang jadi presiden-presiden ini ya, secara faktual memang bisa kita temukan mereka sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini sehingga bangsa ini dalam posisi yang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi nggak juga sangat subjektif ya, harus kita mendukung yang ini yang lain enggak. Semua kita dukung termasuk yang nama-nama sebutkan tadi itu. Iya makanya karena nggak benci, sekarang kita juga jangan benci. Nah itu makanya. Soal objektifikasi soal orang yang diusulkan kemudian gagal tahun berikutnya gitu. Itu banyak pahlawan yang melalui proses seperti itu. Saya termasuk yang terlibat. Ada satu tokoh di organisasi saya yang pada akhirnya di tahun kedua ditetapkan. Padahal tahun pertamanya itu sudah proses lolos di Kementerian Sosial, tapi presiden tidak menetapkan itu. Jadi itu tidak bisa jalan salah ukuran. Gitu. Nah yang kedua, saya kira begini. Soal teladan tadi, tidak memberikan teladan nih, ada persoalan moral ketika menetapkan. Kan itu kan sarannya udah dibuat ya. Ada 8 yang umum, ada khusus gitu ya. Oke lah 1 atau 2 memang tidak cocok gitu, tidak masuk. Tapi yang lainnya itu yang saya katakan tadi, sebagian besar memenuhi syarat seperti itu ya. Nah sekarang gini, kita kembalikan saja
ini kita juga nggak bisa. Kita semua ini masing-masing punya pandangan, punya perspektif. Masyarakat udah 3 kali nih, Jawa Tengah 2010, 2015, 2025 mengusulkan. Itu kan nggak bisa juga kita bilang, lo jangan usulin kan, jangan kamu usulkan gitu. Nah sekarang sudah ikutin prosesnya, ya. Kementerian Sosial sudah jalan, kemudian nanti diserap. Mana nih yang paling banyak? Karena kalau bicara tentang siapa yang merasakan paling ini, itu saya berapa kali itu datang saya kebetulan sering banyak ke Papua. Itu orang masyarakat di sana itu, ya yang transmigran segala macam itu. Kalau ditanya, itu pro Pak Harto semua itu. Oke, baik. Tapi ada juga yang kemudian tidak sepakat. Jadi ada, jadi gini, nggak bisa kemudian menjustifikasi. Mana yang paling banyak, yang nggak usah pakai yang begitu-gituan lah, yang tadi itu Dewan Gelar lah, apalah, polling aja. Kita punya, selesai gitu kita loh. punya perspektif masing-masing dengan ukuran Enggak, saya mau mengatakan mana paling banyak.